Halo Sobat Rupiah, podcast ini sebagai podcast perdana dari kelompok 11 KMBI Angkatan 6 dan sekalian menjadi tugas kelompok kita yang tentunya bakal informatif dan menarik banget buat kalian. Bakal ada beberapa sudut pandang dan pembahasan. Topik yang kita pilih yaitu stabilitas sistem keuangan dengan tema Saatnya Milenial Bergerak Menjaga SSK. Jadi sebelum mulai diskusi ini, saya mau kenalin kalian kepada narasumber yang luar biasa nih. Saya selaku MC hari ini, saya Nika Wulandari yang akan memandu podcast hari ini dan tentunya akan ditemani oleh 4 pembahas yang luar biasa. Halo Mbak Dinda dari Bank Indonesia. Halo Mbak Niken, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, terus senang banget. Makasih ya Mbak udah hadir. Sekarang kita mau sapa dari Perbankan BRI. Halo Mbak Jessica. Halo Mbak Niken, senang banget nih bisa diundang di podcast kali ini. Sama, senang juga. Kita sekarang sapa nih dari Kementerian Keuangan, Mbak Syanika. Halo, gimana kabarnya Mbak? Halo Mbak Niken, baik. Mbak Niken sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya. Sekarang semangat banget buat podcast hari ini. Oke, sekarang kita yang terakhir ada pembahas dari Gen Z nih, yang mewakili Gen Z. Halo Kak Angel dari mahasiswa Universitas Indonesia. Halo. Halo Mbak Niken, kabar baik ya? Oke, kita udah nyapa-nyapa para pembahas. Sekarang kita langsung aja ya mulai pembahasan topik kita. Nah sebelumnya saya mau nampilin nih breaking news dari berita online itu solopost.com, di mana beritanya itu headline-nya ancaman krisis global membayangi. Gubernur BI sebut ketahanan perbankan RI kuat. Nah, berita ini bakal jadi topik pembahasan kita. Sebelumnya, berita ini tuh tentang Gubernur BI, Bapak Peri Warjio, mengungkapkan hasil stress test BI menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat, mengungkapkan telah melakukan stress test bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk melihat ketahanan perbankan nasional yang menghadapi guncangan di sektor keuangan global yang berasal dari kejatuhan 3 bank nih yang di Amerika Serikat dalam sepekan ini, yaitu Silicon Valley, Signature, dan Silvergate dalam 1 pekan terakhir. For your information, Sobat Rupiah, stress test itu merupakan pengujian daya tahan untuk menentukan batas kritis di dalam suatu kondisi kritis. Dalam hal ini terjadi pada sistem atau industri keuangan. Oke, tadi kita udah membaca sekilas berita, sekarang kita mau dengerin nih dari sudut pandang 4 narasumber kita. Mungkin yang pertama kita bisa dengerin dari Bank Indonesia dulu ya. Apa sih Mbak hubungannya stabilitas sistem keuangan dengan perbankan dan tanggapan BI terhadap berita tersebut? Silakan Bank Indonesia Mbak Dinda. Baik Mbak Niken, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi SSK atau stabilitas sistem keuangan dan perbankan memang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Perbankan sendiri merupakan bagian penting dari sistem keuangan, dan kesehatan dari perbankan itu menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Nah, stress test yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau yang biasa disebut KSSK merupakan salah satu cara untuk menilai ketahanan perbankan dalam menghadapi berbagai risiko. Nah, stress test ini dilakukan untuk menguji kemampuan perbankan dalam menangani situasi yang mungkin timbul akibat guncangan di sektor keuangan global, dan untuk memastikan bahwa perbankan memiliki cadangan modal yang cukup untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang muncul. Begitu Mbak Niken.
Wah, makasih banget nih Bank Indonesia sudut pandangnya. Oke, sekarang kita dengerin aja ya dari perbankan Bank BRI mengenai pernyataan BI Perbankan RI kuat. Nah, bagaimana tanggapannya? Dan mungkin ada kebijakan dari BRI menghadapi krisis global tersebut. Silakan Mbak Jessica. Oke, baik, terima kasih Mbak Niken. Jika yang saya amati saat ini di Indonesia sudah mulai mengalami perubahan di dalam hal pengawasan, baik itu melalui BI pada saat itu maupun kepada OJK. Saat ini per individu bank itu semua OJK akan tahu bagaimana kinerjanya, bagaimana likuiditasnya, sehingga kalau yang saya lihat sangat berbeda dengan kondisi di Amerika, di mana pengawasan bank-bank regional itu memang termasuk lemah, sedangkan di Indonesia tidak. Nah, karena imbas krisis pada tahun 1998 dan 2008 menjadi kunci daya tahan perbankan RI dengan menekan efek kejatuhan bank-bank global saat ini. Maka, pemerintah mencoba dengan memperkuat SSK. Dan ditambah lagi nih, ada Undang-Undang P2SK yang baru, di mana LPS yang tadinya hanya menjamin ketika bank dilikuidasi, namun saat ini ketika ada bank bermasalah, LPS juga wajib membantu. Sehingga saya rasa penanganan selama ini dalam menjaga SSK sudah cukup bagus. Dan yang perlu dijaga untuk saat ini adalah menjaga momentum kepercayaan masyarakat secara terus-menerus. Terkait kebijakan dalam menghadapi krisis global dari BRI sendiri, jadi sebenarnya yang penting bagi BRI adalah menjaga pertumbuhan ini secara sustainable. Dan syarat untuk tumbuh secara sustain itu menurut saya ada 5. Yang pertama, BRI fokus pada kualitas aset, yakni melalui restrukturisasi terutama kredit UMKM menggunakan kelonggaran relaksasi yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan. Strategi yang kedua yaitu selective growth, yang dimana portofolio kredit UMKM BRI berkembang dari periode yang sama tahun lalu. Bahkan pada tahun 2024 sampai 2025 nanti, porsi kredit UMKM ditargetkan dapat meningkatkan menjadi 85%. Nah, strategi yang ketiga adalah optimizing new source of growth, yang dimana mengoptimalkan sinergi di segmen ultramikro. Sebagai sumber pertumbuhan baru, salah satu contohnya pada September 2021 lalu, BRI telah membentuk holding ultramikro yang bersama PT Penggadaian dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, yang dimana Penggadaian memberikan kontribusi 4,1% terhadap aset BRI dan kemudian 7,1% terhadap total laba BRI, sedangkan PNM berkontribusi 2,8% terhadap aset dan kemudian berkontribusi 1,8% terhadap total laba BRI. Strategi yang keempat, penguatan prinsip-prinsip environmental, social, and governance. Nah, di sini BRI telah membentuk divisi yang khusus untuk menangani ESG ini. Dalam kinerja keuangan penerapan ini telah terukur melalui kredit berkelanjutan BRI hingga akhir kuartal 2, di mana tahun 2022 lalu mencapai 657,1 triliun. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan adalah excellent enablers, yang dimana strategi ini terus terang kami harus tetap fokus kepada people first, dan kemudian kita melakukan transformasi, baik transformasi digital maupun melakukan transformasi secara kultural. Nah, 5 strategi ini kami siapkan untuk menjaga sustainable dari kinerja yang sangat baik ini. Gitu Mbak Niken. Wah, strategi yang sangat luar biasa ya Mbak. Semoga outputnya juga atau dampaknya terus positif ya buat perbankan RI. Nah, sebagai informasi nih Sobat Rupiah, di mana sistem keuangan Indonesia sendiri itu masih didominasi oleh perbankan atau bank base dengan total aset mencapai 75% dari total aset seluruh institusi keuangan. Makanya sangat berdampak ya perbankan ini dengan SSK. Oke, kalau tadi kita udah dengerin dari perbankan, saya mau menanya untuk Kementerian Keuangan mengenai berita di atas dengan pernyataan Bu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, menyebutkan krisis perbankan yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat masih harus diwaspadai. Nah, bagaimana tanggapannya dari Kementerian Keuangan? Dipersilakan Mbak Syanika. Oke, terima kasih Mbak Niken. Ya, sebenarnya anjuran berikut merupakan hasil pembahasan dari Spring Meeting IMF World Bank 2023 di bulan April lalu.
Kombinasi inflasi dan suku bunga tinggi menyebabkan perekonomian di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa melambat signifikan pada tahun ini, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dan pasar berkembang lainnya yang sangat mengandalkan kegiatan ekspor. Nah, sektor keuangan, terutama perbankan pun juga terkena efeknya akibat inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pengetatan likuiditas. Lalu, proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari berbagai lembaga internasional pada tahun ini masih cukup rendah, kisaran 2,8% dari realisasi tahun 2022, yang sebesar 3,4%. Sementara untuk inflasi, perkiraannya untuk negara berkembang masih cukup tinggi, sekitar 8,6% pada tahun ini, dan untuk keseluruhan global sebesar 7%, yang artinya inflasi masih akan cukup tinggi pada jangka yang cukup panjang gitu. Nah, karena saat ini dunia masih mengalami tingkat inflasi yang tinggi, baik suku bunga tinggi, indeks harga konsumen maupun inflasi inti, untuk merespon inflasi tersebut, kami meningkatkan suku bunga kebijakan moneter, ditambah dengan pengetatan likuiditas untuk bisa mengendalikan sisi demand dalam perekonomian hingga inflasi bisa dikendalikan. Begitu, Mbak Niken. Lebih ditekankan ini ya Mbak ya, ke inflasi ya. Oke sih, makasih banget Mbak Syanika penjelasannya tentang pernyataan Bu Sri, Menteri Keuangan kita ya. Oke, kalau tadi kita udah ngedengerin dari pihak-pihak yang langsung terlibat untuk menjaga SSK, sekarang waktunya kita mendengarkan nih suara Gen Z, Mbak Angel dari Universitas Indonesia. Bagaimana nih sudut pandang milenial dalam menjaga mendukung pemerintah dalam menjaga SSK. Silakan Mbak Angel. Oke, baik. Jadi ada langkah sederhana dan juga berdampak yang bisa dilakukan oleh kita nih sebagai generasi muda, yaitu dengan mengelola uang dengan lebih bijak. Misalkan kita punya uang tabungan, itu disarankan untuk memulai investasi nih pada obligasi pemerintah contohnya. Nah, pengelolaan keuangan yang cerdas itu nantinya akan membentuk kebiasaan untuk berhemat dan juga bijak dalam menentukan skala prioritas, apalagi dalam pengeluaran uang nih. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting adalah utamakan untuk mendukung penggunaan produk lokal. Kenapa sih? Apakah memang sepenting itu ya untuk kita mencintai produk lokal? Wah ya tentu dong. Penanaman mindset cinta produk lokal itu salah satunya merupakan bentuk preventif agar tidak terjadi gejolak perekonomian dalam negeri. Seperti apa gejolaknya? Contohnya itu ada inflasi, di mana tidak terserapnya produk lokal itu nanti akan mematikan perputaran uang dalam negeri. Dampak panjangnya bagaimana? Tentunya hal itu akan membuat tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia nantinya akan meningkat. Benar banget, aku setuju banget sama Mbak Angel tentang kita harus menjaga dan mencintai ya produk lokal. Oke, kita udah ngedengerin nih dari pihak-pihak yang terlibat langsung dan dari Gen Z juga. Jadi Sobat Rupiah kayaknya makin paham ya untuk SSK ini. Nah, sebagai penutup, Sobat Rupiah harus tahu ya bahwa Presiden RI Bapak Joko Widodo menegaskan urgensi untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan stabilitas sistem keuangan khususnya di pemulihan ekonomi nasional. Nah, stabilitas sistem keuangan itu sendiri adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Jadi Sobat Rupiah atau Gen Z, alasan kita mengambil tema ini karena sudah saatnya Gen Z mengambil langkah turut serta dalam menjaga SSK. Kenapa sih harus menjaga SSK? Karena SSK itu memiliki karakteristik yang dimana potensinya memiliki resiko yang tinggi. Belajar juga nih dari pengalaman krisis tahun 97, tahun 98, dan krisis global yang 2008 yang menjadi pelajaran buat kita. Perlu Sobat Rupiah ketahui, krisis keuangan khususnya perbankan senantiasa menimbulkan
kerugian yang besar bagi perekonomian dan menelan banyak biaya untuk pemulihannya. Jadi kita harus menjaga SSK ya teman-teman. Ingat ya Sobat Rupiah, lebih baik menjaga daripada mengatasi dampak ketidakstabilan sistem keuangan. Saya merasa senang sekali untuk memandu acara ini dan dapat berdiskusi bersama 4 narasumber yang luar biasa hari ini. Sekian podcast ini, saya Nika Narawulandari mewakili kelompok 11 pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. See you.